usia 60 ke atas. Sayur mentah dan pahit bisa jadi racun diam-diam. Ini serius loh, Bu Siti. Di kampung saya, ada tetangga usia 70 tahun, tiap pagi rajin minum air rebusan daun pahit. Katanya untuk membersihkan darah dan biar awet muda. Ujung-ujungnya malah masuk rumah sakit, tekanan darah drop dan pusing berhari-hari. Raka, itu bukan sekadar usia, itu tanda bahaya yang bisa kita ubah. Banyak orang tua mengira tubuh mereka masih sekuat dulu, padahal sistem pencernaan, hati, ginjal, semua sudah melambat. Nah itu dia. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial, Dr. Siti Setiati, dokter spesialis geriatrik dengan lebih dari 30 tahun pengalaman, penulis buku Sehat di Usia Emas, dan juga pencetus program nasional Alzheimer Indonesia. Wah, luar biasa. Terima kasih, Raka. Tapi hari ini saya tidak datang untuk dipuji. Saya datang karena prihatin. Karena terlalu banyak orang tua yang sakit diam-diam hanya karena salah makan sayur. Wah, padahal kita dari kecil diajari makan sayur itu sehat. Tapi ternyata tidak semua, ya? Betul. Sayur itu sehat jika sesuai dengan kondisi tubuh. Di usia lanjut, tubuh tidak lagi bisa mengolah zat aktif seperti dulu. Ada yang menyebabkan perut kembung, insomnia, bahkan memperparah fungsi ginjal. Jadi, banyak yang tidak sadar. Racun itu datang diam-diam? Tepat. Contoh paling umum, daun pepaya Jepang, labu hutan, tauge mentah, semua terlihat alami. Tapi bagi tubuh lansia bisa menyebabkan tekanan darah turun, diare, gangguan tidur, apalagi kalau dikonsumsi rutin. Waduh, saya ingat almarhum paman saya. Dulu makan tauge mentah tiap hari karena katanya sumber enzim alami. Tapi kok sering diare ya? Nah itu, tauge mentah mudah terkontaminasi bakteri. Pada anak muda, tidak masalah. Tapi bagi lansia dengan imun lemah, bisa menyebabkan infeksi saluran cerna. Jadi prinsipnya bukan soal mentah atau matang, tapi kemampuan tubuh memprosesnya. Betul sekali. Lansia butuh makanan lembut, mudah cerna, dan tidak membebani organ dalam. Sayur dengan oksalat tinggi, saponin kuat, atau alkaloid pahit justru bisa mengganggu. Kita akan bahas satu-satu, ya Bu. Tapi sebelumnya, aku mau ajak kamu semua yang nonton untuk komen dulu. Kamu lagi nonton dari mana nih? Medan, Pontianak, Solo, atau mungkin dari desa kecil di Nusa Tenggara Timur? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Dan jangan lupa tulis juga. Apakah kamu pernah merasa lemas, susah tidur, atau perut kembung setelah makan jenis sayur tertentu? Ini penting untuk dibahas bersama. Kembali ke topik, Bu Siti. Kenapa tubuh orang tua jadi sensitif terhadap sayur yang dulunya baik-baik saja? Karena seiring usia, enzim pencernaan berkurang, gerak usus lambat, hati dan ginjal tidak sekuat dulu. Jadi zat seperti alkaloid, oksalat, saponin yang dulu aman, sekarang bisa menumpuk. Waduh, jadi bukan salah sayurnya, tapi cara tubuh meresponsnya ya? Betul, dan yang lebih gawat, gejalanya tidak langsung. Orang tua merasa hanya lelah biasa, padahal bisa jadi itu tanda racun menumpuk. Seperti kasus Bu Nuraini di Jakarta, saya tangani langsung. Boleh diceritakan, Bu? Beliau usia 70, tiap malam makan sup daun pahit Jepang, 2 bulan rutin. Awalnya untuk detox katanya, tapi makin lama tidak bisa tidur nyenyak. Jantung berdebar dan sering mual. Setelah berhenti, semua gejala perlahan hilang. Jadi sayur pahit tidak selalu obat? Justru di usia tua, yang pahit belum tentu mujarab. Tubuh butuh yang lembut, bersahabat, tidak memaksa kerja organ berlebihan. Wah, ini pembuka yang sangat penting. Kita akan lanjutkan diskusi tentang 4 jenis sayur yang diam-diam bisa jadi racun di segmen berikutnya ya. Kita mulai dari yang pertama. Bu Siti,
Tadi ibu sempat sebut labu hutan ya? Ya, Raka. Namanya memang terdengar jinak. Labu air, rimba. Banyak tumbuh liar di pagar atau hutan pinggir sungai. Rasanya agak pahit. Jadi sering dianggap obat penurun tekanan darah alami. Wah, saya sering lihat itu dijual di pasar tradisional. Biasanya dijadikan sayur bening atau direbus. Benar. Tapi yang tidak banyak diketahui, labu ini mengandung momordin, sejenis saponin yang bisa mengganggu sistem saraf otonom jika dikonsumsi terus-menerus. Wah, saya merinding dengarnya. Punya contoh nyata, Bu? Ada Pak Suyono, 66 tahun dari pinggiran Malang. Minum air rebusan labu air setiap pagi selama 5 bulan. Awalnya merasa segar, tapi makin lama sering pusing, tangan gemetar, kaki dingin. Setelah dirawat, ternyata tekanan darahnya sangat rendah dan elektrolit tidak seimbang. Penyebab utama, konsumsi momordin berlebihan. Astaga, padahal minumnya niatnya untuk sehat. Itulah jebakan paling sering terjadi. Orang tua ingin menghindari obat, lalu beralih ke solusi alami, tapi tanpa paham batas aman. Nah, sekarang yang kedua, sayur pahit Jepang. Banyak yang bilang bisa membersihkan lemak hati. Daun pepaya Jepang, Raka, rasanya memang tidak terlalu pahit, jadi disukai, tapi kandungannya tetap tinggi alkaloid dan papain. Zat yang sulit diterima tubuh orang tua. Efeknya apa, Bu? Nafsu makan menurun, mual, bahkan gangguan tidur. Contoh nyata, Bu Nuraini yang kita bahas tadi, dan banyak kasus serupa. Makan demi detox malah membuat tubuh semakin lemas. Jadi, prinsipnya bukan detox setiap hari, tapi dengarkan tubuh, ya? Ya, detox itu kerja alami hati dan ginjal, bukan dipaksakan lewat sayur pahit setiap malam. Nah, yang ketiga ini bikin saya was-was. Tauge mentah, saya pikir itu sehat. Di usia muda, iya. Tapi di usia tua, tauge mentah sering jadi sarang bakteri. Coli, salmonella, listeria, bisa menyebabkan diare, sakit perut, atau dehidrasi. Waduh, jadi salad pagi dengan tauge mentah itu? Sebaiknya hindari, atau dimasak terlebih dulu. Saya tangani kasus Pak Ahmad, 75 tahun dari Bandung, suka makan salad dengan tauge mentah. Akhirnya dirawat karena infeksi saluran cerna. Jadi, jangan mentah-mentah ya, terutama untuk orang tua. Betul. Di usia lanjut, makanan harus matang, bersih, dan tidak merangsang kerja tubuh berlebihan. Dan yang keempat, ini mengejutkan. Daun ubi ungu? Banyak yang tidak tahu bahwa daun ubi mengandung oksalat dan glikosida. Jika tidak direbus dengan baik, zat ini bisa berubah jadi sianida ringan dalam tubuh. Sianida? Waduh, saya kira hanya berbahaya di film detektif. Sayangnya, tidak. Kasus Ibu Rohana di Makassar buktinya. Makan daun ubi 3 kali seminggu. Hasilnya, enzim hati meningkat. Ginjal menurun fungsi. Tangan dan kaki sering kebas. Lalu apa yang harus kita ingat? Bu Siti? Bahwa di usia 60 ke atas, bukan hanya makan sayur, tapi makan sayur yang tepat, dengan cara yang tepat, dan frekuensi yang tepat. Saya mau tanya langsung ke penonton nih. Pernah nggak merasa lemas, sulit tidur, atau mual setelah makan sayur tertentu? Coba tulis jenis sayurnya di komentar, biar kita bahas bersama. Jangan malu. Cerita kalian bisa jadi pelajaran buat banyak orang tua lainnya di seluruh Indonesia. Oke, tadi kita sudah bahas 4 sayuran yang bisa jadi pedang bermata 2. Di segmen berikutnya, kita akan mulai masuk ke kabar baiknya. 4 sayuran penyelamat tubuh di usia tua. Bu Siti, sekarang saya butuh kabar gembira. Tadi kita sudah dibuat deg-degan sama 4 sayuran berbahaya. Sekarang waktunya yang menyejukkan hati. Apa saja sayuran yang cocok dan aman untuk orang usia 60 ke atas? Banyak, Raka. Tidak semua sayur berbahaya. Ada juga yang lembut, penuh nutrisi, dan sangat bersahabat untuk tubuh orang tua. Yang pertama adalah wortel. Wah, ini favorit saya. Tapi saya kira wortel cuma buat mata? Justru itu kelebihannya.
Di usia lanjut, penglihatan sering kabur, terutama malam hari. Wortel kayak beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A, menjaga retina, mencegah mata kering, dan meningkatkan penglihatan malam. Dan saya pernah dengar, wortel itu juga bisa bantu sistem imun? Betul, antioksidannya tinggi. Tapi yang paling penting, wortel mudah dicerna. Saat dimasak lunak, tidak menyebabkan perut kembung, dan cocok dipadukan dengan makanan lain. Jadi tidak perlu bumbu ribet, ya? Tidak perlu kukus, rebus, atau sup ringan sudah cukup. Bahkan bisa diparut dan dicampur dengan pisang kukus untuk camilan sehat. Wah, anak-anak sampai lansia bisa makan ya. Betul, dan satu mangkuk kecil 3 kali seminggu cukup. Tidak perlu setiap hari. Oke, lanjut. Sayuran kedua? Oyong, atau dikenal juga sebagai gambas. Kandungan airnya tinggi, lebih dari 90%. Ini penting bagi lansia yang malas minum air karena takut sering ke kamar mandi malam. Wah, ini sering ada di sayur bening di rumah saya. Tapi saya kira itu cuma pelengkap. Justru itu, oyong sangat baik untuk hidrasi alami, dan seratnya larut, tidak menyebabkan sembelit. Cocok untuk orang tua dengan usus lambat. Ada kisah pasien Bu Siti yang terbantu oleh oyong? Ada Ibu Ida, 67 tahun dari Surabaya, mengalami sembelit kronis. Setelah mencoba sup oyong 2 kali seminggu selama 2 minggu, kondisinya membaik drastis. Wah, jadi oyong bukan sayur biasa, tapi penyelamat sembelit alami. Betul, dan sangat cocok dimasak sore hari. Tidak berat, membantu tubuh rileks. Saya suka semangat bagian ini. Rasanya kayak sinetron. Dari mencekam jadi penuh harapan. Hahaha. Kesehatan orang tua memang seperti itu. Raka, penuh drama. Tapi ada solusinya jika kita tahu caranya. Oke Bu, sayuran ketiga yang emas untuk usia lanjut. Jamur tiram. Sumber protein nabati yang lembut, mudah dikunyah, tanpa kolesterol. Banyak orang tua takut makan daging karena kolesterol. Tapi kalau kurang protein, tubuh jadi lemah. Jadi jamur bisa jadi pengganti. Ya, kayak betaglukan, zat yang mendukung kekebalan tubuh, kekuatan tulang, dan mencegah radang sendi. Saya suka tumis jamur tiram, pakai minyak kelapa dan bawang putih. Rasanya enak dan ringan. Itu resep yang sangat bagus. Tambahkan tahu sutra dan sedikit jahe. Jadi sup malam yang membantu tidur nyenyak dan pencernaan. Wah, daripada minum obat tidur, lebih baik semangkuk sup jamur tiram. Benar. Dan teksturnya lembut seperti ayam suwir. Sangat cocok untuk gigi lemah atau orang yang kehilangan nafsu makan. Oke, kita tinggal satu lagi. Sayur keempat? Daun katuk, atau dikenal juga sebagai sayur ngot. Biasanya terkenal sebagai pelancar ASI, tapi sebenarnya luar biasa untuk orang tua. Saya baru tahu, katuk buat lansia. Daun katuk kaya zat besi, vitamin C, dan klorofil. Cocok untuk lansia yang sering pusing karena anemia ringan. Rasanya ringan, sedikit manis, tidak pahit. Bisa dimasak sup juga? Sangat cocok. Campur dengan telur, tahu, atau wortel. Untuk orang tua yang kehilangan nafsu makan, semangkuk katuk bisa jadi pembuka selera alami. Wah, Bu Siti, saya merasa tercerahkan. 4 sayur ini, wortel, oyong, jamur tiram, daun katuk, bukan hanya sehat, tapi cocok dengan kondisi tubuh orang tua. Betul. Dan ini bukan soal mahal atau mewah. Ini soal bijak memilih dan mendengarkan tubuh. Penonton di rumah, dari 4 sayuran ini, mana yang paling sering kamu konsumsi? Atau punya resep andalan? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa beritahu kami, bagaimana tubuh kamu meresponsnya. Kita semua belajar dari cerita satu sama lain. Tapi Bu Siti, saya mau tanya mewakili banyak orang tua. Dari kecil kami diajari, semakin pahit, semakin mujarab. Itu mitos atau fakta? Itu bukan sepenuhnya mitos. Raka. Tapi itu juga bukan kebenaran mutlak. Sayur pahit memang mengandung senyawa aktif, tapi tubuh orang muda dan orang tua beda cara mengolahnya. Maksudnya, yang cocok buat cucu saya, belum tentu cocok buat saya. Tepat.
Banyak orang tua berpikir, kalau saya makan daun pepaya setiap hari, hati saya jadi bersih, darah saya segar. Tapi faktanya, banyak pasien saya justru lemas, tidak bisa tidur. Bahkan tekanan darah turun setelah konsumsi rutin daun pahit. Jadi tubuh orang tua tidak butuh yang terlalu kuat. Ya, Benar, usia tua itu ibarat sepeda tua. Perlu oli lembut, bukan bensin oktan tinggi. Zat pahit seperti alkaloid dan saponin itu kuat. Kalau dikonsumsi terus-menerus, justru jadi racun ringan yang menumpuk. wah, saya ingat kata teman saya, makin pahit, makin mantap. Tapi ternyata makin bahaya ya. Untuk tubuh usia muda, bisa. Tapi untuk lansia, yang penting bukan pahit atau tidak. Yang penting mudah dicerna, tidak membebani hati dan ginjal, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh saat ini. Jadi, daun katuk itu contohnya. Orang kira itu cuma untuk ibu menyusui. Tapi ternyata bisa bantu anemia orang tua juga. Itu contoh sempurna. Kita pikir tempe hanya makanan biasa, tapi ini bisa menjaga jantung sehat. Kita pikir air kelapa hanya menyegarkan, tapi ini bisa turunkan tekanan darah. Wah, ini yang saya sebut jebakan sehat. Kita kira sehat, tapi ternyata salah cara, salah waktu, salah orang. Dan yang lebih parah, kita kadang mengikuti tren internet. Makan bersih, sayur mentah, jus pahit tiap pagi, padahal tubuh kita tidak lagi muda. Saya pernah coba makan salad mentah tiap hari. Bu, awalnya oke, tapi makin lama malah jadi susah tidur dan perut bunyi terus. Karena tubuhmu sedang protes. Sayuran mentah sulit dicerna, apalagi di usia di mana enzim lambung menurun. Maka, prinsip makan sayur lansia bukan semakin alami semakin baik, tapi semakin bijak semakin sehat. Nah, ini nih, kalimat kunci hari ini. Semakin bijak, semakin sehat. Saya tulis besar-besar. Dan satu lagi, jangan makan satu jenis sayur terus-menerus. Walau itu baik sekalipun, tubuh butuh rotasi, keseimbangan, dan sinyal variasi. Wah, banyak juga yang saya lihat tiap hari makan bayam. Tiap hari! Gimana tuh? Bayam baik, tapi kalau tiap hari, oksalat menumpuk, bisa ganggu ginjal. Jadi, makan sayur itu seperti menari, harus tahu kapan ganti langkah, bukan satu irama terus. Hahaha, saya suka analoginya. Bu, makan sayur itu seperti menari, harus ritmis, lembut, berganti-ganti. Dan seperti dalam tarian, satu gerakan salah bisa buat keseleo. Di tubuh pun begitu, satu jenis sayur yang salah bisa ganggu keseimbangan. Wah, teman-teman yang nonton, siapa di sini yang suka makan satu sayur terus-menerus? Angkat tangan di komentar. Kita diskusi bareng. Jangan malu, ini waktunya belajar bersama. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Oke, Bu, di segmen selanjutnya, kita akan bahas hal yang sangat ditunggu-tunggu. Jadwal makan sayur ideal untuk lansia selama seminggu. Bukan teori rumit, tapi resep praktis. Dari dapur Indonesia. Nah, kita sampai ke bagian paling praktis. Bu Siti, banyak yang tanya. Kalau saya ingin makan sayur sehat tiap hari, harus mulai dari mana? Mulailah dari prinsip sederhana. 1-2 jenis sayur per makan. Pilih yang lembut, matang, dan mudah dicerna. Dan yang paling penting, jangan makan satu jenis sayur setiap hari. Jadi bukan semakin banyak sayur, semakin sehat. Salah besar, raka. Terlalu banyak jenis sayur dalam satu waktu bisa bikin pencernaan bingung. Apalagi di tubuh lansia, di mana sistem enzim sudah menurun. Oke, kita langsung ke jadwal. Bu, apa susunan makan sayur ideal selama seminggu? Ini contoh praktis. Raka disusun oleh tim geriatri dan sudah banyak dipakai di panti jompo dan rumah-rumah sehat lansia. Senin. Pagi. Wortel kukus plus bubur lembut. Siang. Sup daun katuk dengan daging cincang. Malam. Oyong rebus dengan tahu putih dan irisan jahe. Selasa. Pagi. Labu siam kukus plus tempe panggang. Siang. Jamur tiram tumis bawang putih. Malam.
bayam rebus plus telur orak-arik Rabu. Pagi, bubur pisang plus wortel parut. Siang, sop kuning, kunyit plus wortel plus brokoli muda. Malam, daun katuk plus jamur kuping sup bening. Kamis, pagi, oyong plus ubi kukus. Siang, labu kuning rebus plus tahu. Malam, kangkung dimasak asam ringan, bukan pedas. Jumat, pagi, bubur kacang hijau plus irisan wortel. Siang, jamur tiram plus daun katuk tumis ringan. Malam, sup wortel plus gambas plus irisan tempe. Sabtu, pagi, SOP sawi manis plus roti tawar panggang. Siang, bayam muda plus tahu putih kukus. Malam, oyong dan wortel, sup ringan Minggu. Pagi, sup bening katuk plus telur rebus. Siang, jamur kuping plus labu siam tumis bawang. Malam, wortel dan tahu sup lembut pula irisan jahe. Wah, ini benar-benar panduan harta karun. Saya bisa langsung minta istri saya fotokopi dan tempel di kulkas. Dan ini fleksibel. Bisa diganti-ganti sesuai musim, misalnya saat musim kemarau. Pakai lebih banyak labu, gambas, sawi hijau. Saat musim hujan, lebih banyak wortel, jamur, daun katuk. Dan tidak perlu bumbu berat ya, Bu? Tidak perlu. Cukup bawang putih, jahe, sedikit garam laut. Jangan pakai penyedap buatan atau saus pedas. Bagaimana dengan minyak? Gunakan sedikit minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak biji sawi. Hindari minyak goreng lama atau bekas. Jadi kita kembali ke dapur keluarga. Ya, bukan suplemen mahal, bukan tren diet, tapi kembali ke bahan lokal Indonesia. Betul. Kesehatan lansia tidak butuh menu mewah. Hanya butuh makanan sederhana, diolah dengan cinta, dan dimakan dengan tenang. Bu Siti, saya terharu. Rasanya seperti sedang menyusun masa tua yang indah. Bukan dengan obat, tapi dengan semangkuk sayur hangat dari tangan keluarga. Itulah inti dari hidup sehat di usia senja. Tidak mengejar umur panjang dengan kecemasan, tapi menjalani hari dengan penuh kasih pada tubuh sendiri. Bu Siti, saya merasa semua penonton kita hari ini sedang merenung dalam hati. Mungkin ada yang bilang, ternyata selama ini saya terlalu percaya pada yang pahit, atau saya tidak pernah memperhatikan efek setelah makan. Dan itulah kesalahan yang paling banyak terjadi. Lansia terlalu patuh pada kebiasaan lama, terlalu percaya pada kata orang, padahal tubuh mereka sedang memberi sinyal, tapi tak pernah didengar. Padahal tubuh itu bukan mesin, apalagi di usia 60 ke atas, ya? Tepat. Raka, tubuh usia senja seperti taman tua, perlu disiram dengan lembut, diberi pupuk ringan, dijaga kelembapannya. Bukan disiram dengan air keras setiap hari, hanya karena kita percaya itu membersihkan racun. Aduh, perumpamaannya indah sekali, Bu. Tapi juga menyentil hati. Karena saya pun sudah menangani ratusan lansia yang awalnya keras kepala, lalu menyesal setelah dirawat karena gangguan pencernaan, gagal ginjal ringan, insomnia parah, semuanya karena satu kesamaan, salah makan sayur. Sayur yang kelihatan tidak berbahaya bisa bikin masuk rumah sakit. Bisa. Kalau jenisnya salah, kalau dimakan mentah, kalau terlalu sering, bahkan daun segar yang kelihatan sehat, bisa jadi racun diam-diam jika tidak cocok dengan usia. Jadi setelah talk show ini, apa langkah pertama yang harus diambil para penonton? Pertama, hentikan kebiasaan makan satu jenis sayur setiap hari. Kedua, dengarkan tubuh. Apakah setelah makan sayur tertentu kamu merasa ringan atau malah mual, lemas, susah tidur? Ketiga, pelajari sayuran lokal yang ringan dan cocok untuk tubuhmu. Dan satu hal yang saya pelajari dari hari ini, tidak semua yang pahit itu obat. Tidak semua yang alami itu aman. Tepat. Yang penting bukan apa kata orang, tapi apa kata tubuh saya. Makanlah sayur yang sesuai, bukan sayur yang viral. Bu Siti,
Sebelum kita tutup, saya mau ucapkan terima kasih atas ilmu yang sangat membumi, sangat menghangatkan, dan sangat menyadarkan kita semua. Terima kasih, Raka. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi titik balik untuk para orang tua di seluruh Indonesia. Teman-teman semua, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong bantu sebarkan. Kirim ke grup keluarga, share ke orang tua kalian, biar mereka tidak lagi salah pilih sayur. Dan jangan lupa tulis komentar. Sayur apa yang membuat tubuhmu terasa nyaman? Atau sebaliknya, sayur apa yang membuatmu lelah, mual, atau susah tidur? Kami akan baca semua komentar, karena cerita kalian bisa menyelamatkan orang lain. Kesehatan di usia senja tidak perlu makanan mahal, tapi perlu pengetahuan yang benar dan kasih sayang dari diri sendiri. Dari studio kecil kami, untuk seluruh orang tua di seluruh Indonesia, kami ucapkan, pria dan wanita, bersama, sehat di usia senja, mulai dari dapur keluarga. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa, makan dengan benar, pahami tubuhmu, dan cintai dirimu dengan lembut setiap hari.